Ibu-ibu, para pemirsa, para pendengar 918 AM Radio El Nuri, sahabat El Nuri, kita berkumpul pada pagi hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka hari kita dengan harapan yang luar biasa, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tiada batasnya. Kita berharap mudah-mudahan kebaikan yang telah Allah ringankan kita lakukan pada pagi hari ini berkelanjutan dengan hadirnya kebaikan-kebaikan lainnya. Allahumma amin. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran. Pada halaqah ke-65 kita akan melanjutkan serial tentang ahli kitab yang pada pertemuan terakhir kemarin, setelah Allah SWT memberikan gambaran deskripsi karakteristik yang negatif. Pada saat pertemuan yang terakhir kemarin, Allah memberikan di antara mereka ada orang-orang yang ternyata tidak seperti gambaran secara umum. Meskipun jumlahnya tidak banyak, karena wa'aktsaruhum fasiqun, kebanyakan adalah orang-orang yang fasik, maka pada pertemuan kemarin Allah SWT menegaskan laisu sawa, tidak sama semua. Para ahli kitab itu tidak satu bentuk, tidak satu macam, karena di antara mereka adalah orang-orang yang beriman, yang kemarin digambarkan wa yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Bismillah ta'ala, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini ayat 116 sampai 121. Di 116 ini poinnya adalah bahwa orang-orang yang kafir, baik mereka adalah ahli kitab ataupun bukan, itu nasibnya sama. Baik mereka itu beriman kepada Al-Quran setengahnya atau mendustakan semuanya, nasibnya sama. Hanya saja tentunya ini bertingkat-tingkat dengan kejahatannya. Tapi Allah SWT yang tekankan bukan nasib mereka nanti di hari akhirat, tetapi yang Allah tekankan di sini fungsi dari yang Allah berikan kepada mereka, baik merupakan kekayaan materi ataupun anak, itu nanti tidak berguna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memberikan penegasan. Di ayat sebelumnya, di awal surat Al-Imran, kita sudah membicarakan innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Mereka menjadi tungku, ya, menjadi bahan bakar tungku di neraka. Kalau di sini yang menarik adalah menafikan yang mereka punya. Jadi innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, bahwa anak mereka, harta mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka sudah banyak, kalau istilah kita dermawan, dikenal sebagai orang dermawan, tetapi sebenarnya kedermawanan mereka itu hanya topeng, hanya tutup dari kondisi yang sesungguhnya yang nanti akan digambarkan oleh Allah. Maka di sini akan tetap divonis wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah ashab itu, divonisnya bukan sembarangan. Kalau disebut ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka. Mereka adalah, jadi kalau disebut sebagai ahlun nar atau ashabun nar, itu sudah ber-KTP. Jadi memang tinggalnya di situ. Kalau orang-orang yang ke neraka hanya sekedar mampir, itu tidak disebut dengan ashabun nar. Mereka mampir saja ke neraka, mereka jatuh. Makanya ada dalam istilahnya nanti disebut faman zuhziha 'anil nar. Mereka itu sudah nyaris masuk neraka. Jadi kalau nyaris itu namanya belum sempat masuk. Ataupun nanti kalau bagi orang yang masuk pun mereka tidak ber-KTP neraka. Maka di sini ketika ashabun nar biasanya diimbui hum fiha khalidun atau khalidina fiha. Tetapi hum fiha khalidun dengan khalidina fiha itu lain.
Misalnya khalidina fiha itu diperuntukkan untuk penduduk surga. Karena misalnya ditambahin khalidina fiha abada. Itu untuk harapan-harapan positif. Kalau di sini hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Jadi tidak perlu ditambah dengan abadan. Abadan itu semakin menyiksa. Nah, di sini secara kebahasaan ayat ini ingin menggambarkan kepada kita, karena nanti ada di dalam surat Saba mereka mengatakan nahnu aktsaru minkum nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Jadi kami ini, kata mereka orang-orang kafir itu, lebih banyak anaknya, lebih banyak hartanya. Pasti kita akan mengatakan, lah iya, nggak ada masalah, karena anak yang banyak, harta yang banyak itu lan tughniya. Jadi tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Ketika mereka mengatakan wa ma kunna bimu'adzabin, kami tidak mungkin akan disiksa oleh Allah, karena mereka mengatakan nahnu abna Allah, kami adalah anak-anak Allah, pilihan Allah, jadi umat yang dipilih oleh Allah. Nah, ini dinafikan oleh Allah, tidak ada. Mereka bukan umat pilihan Allah. Betul, mereka adalah pernah menjadi yang terbaik, tetapi itu pada saat terbaiknya, pada saat mereka ikut apa yang dikatakan oleh Nabi mereka. Nah, yang menarik adalah Allah berikan permisalan yang ada di ayat 117. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Jadi ketika tadi dikatakan harta dan anak-anak, Allah sekarang ingin mengurai hartanya ingin diurai. Harta yang mereka infakkan di dunia ini, permisalannya adalah, nah ini luar biasa, Allah memberikan permisalan. Al-Fakir baca ulang ayatnya. Karena tadirihin fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu anfusahum. Kalau menurut pakar bahasa, seharusnya susunan ayat normal, kalau kita berpikir gaya bahasa linear, maka harusnya kama thali harfi qaumin zalamu anfusahum asabathu rihun fiha sirr. Jadi kalau normal permisalan, harta yang mereka infakkan itu bagaikan tanam-tanaman atau padang tanamannya, sawah, kebun, itu disebut dengan harf. Harf itu sesuatu yang ditanam. Jadi kalau kita beli tanaman tapi dari plastik, nah itu bukan harf di situ, itu hiasan. Jadi kalau harf itu adalah jenis tanaman yang betul-betul kita cocok tanam, yang menghasilkan. Nah, orang yang berinfak seperti mereka itu bagaikan orang yang bercocok tanam, menghasilkan, sudah nyaris mau dipetik, kemudian asabahu sirrun, asabahu rihun fiha sirrun. Kemudian ditimpa angin. Anginnya bukan sembarang angin, sirrun. Kalau sirrun itu adalah angin yang sangat-sangat dingin. Itu sama dengan yang menimpa kaum Ad. Sorsorin atiyah di dalam surat Haqqah. Sorsorin atiyah itu angin dingin yang merusak dalam organ dalam. Yang merusak dalam itu mungkin orang kelihatannya sehat, tetapi organ dalamnya hancur, rusak. Itu angin yang sangat dingin. Jadi merusak bukan bentuk fisik luarnya saja, tetapi dalam. Jadi nanti yang dibicarakan Allah dalaman. Jadi kita melihat, wah bagus sekali tanam-tanamannya banyak. Ternyata ketika dipegang hancur. Jadi kan ada kayak itu menyesalnya luar biasa. Jadi di sini yang diserang adalah kualitas tanamannya, bukan bentuk fisik tanamannya. Nanti Allah SWT di ayat lain itu cara menghancurkan itu ada juga dengan api yang membakar. Di sini tidak dikatakan fa'araqat, karena fa'araqat itu membakar. Meskipun ada yang mengatakan saking dinginnya itu justru membakar. Tetapi menurut jumhur mufassirin di sini, sirrun itu artinya adalah rihun bani. Jadi angin yang sangat-sangat dingin. Angin yang dinginnya berlebihan itu membuat kering. Jadi kalau dingin sudah pada satu klimaks, itu kelembaban yang normal akan menjadi sangat kering dan itu sangat merusak. Jadi yang dirusak di sini adalah dalaman.
fa'ahlakat, maka dirusak. Coba kita bayangkan, orang sudah berinfak katakanlah 1 M. Wow, nilainya luar biasa. Tetapi 1 M itu hanya manis dicatat lewat konferensi pers, kemudian dia dijuluki orang yang dermawan. Tapi sesungguhnya itu tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi standar utama. Standar utamanya adalah beriman. Standar utamanya adalah dia menuruti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itu tidak diikuti, maka fa'ahlakat, rusak itu. Jadi di sini kenapa didahulukan kok anginnya, bukan harf? Kalau harf itu adalah tanamannya, infaknya, re-nya adalah yang merusaknya. Kenapa yang didulukan itu yang rusak? Karena itu intinya Allah ingin menggambarkan bahwa yang merusak amal seseorang itu dirinya sendiri. Kalau kita beramal karena riya, maka riya itulah yang merusak amal kita. Kalau kita beramal karena kita tidak beriman, maka tidak beriman itu yang disebut dengan rifun fiha sirrun asobat harta qaumin dzalamu anfusahum. Maka di sini ditekankan dalam anfusahum, karena sesungguhnya mereka menanam, mereka sendiri yang merusak. Jadi di sini tidak ditekankan harfnya, tanamannya tidak ditekankan. Yang ditekankan Allah adalah angin yang sangat dingin. Angin yang sangat dingin itu siapa yang mendatangkan? Allah, betul. Tetapi yang melakukan itu sejatinya adalah mereka sendiri. Maka Allah akan pungkasi ayat ini dengan wa ma zalamahumullah. Allah sekali-kali tidak menzalimi mereka, walakin anfusahum yadhlimun. Diulang lagi. Tadi sudah diulang asobat harta qaumin dzalamu anfusahum. Diulang lagi, walakin anfusahum yadhlimun. Jadi sesungguhnya seseorang itu berbuat maksiat, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia menzalimi orang lain, pada hakikatnya dia menempatkan dirinya, menzalimi dirinya sendiri, karena nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan yang dalaman ini, Allah juga punya pesan berikutnya bagi kita orang yang beriman. Jangan kalian seperti itu, tapi ingat ada yang lebih bahaya. Ya ayyuhalladzina amanu, diperingatkan kita ya. La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang beriman, jangan sekali-kali kalian mengambil bitanah. Bitanah itu teman setia. Yang diambil di sini kata-katanya bitanah. Masya Allah. Bitanah itu ba, to, dan nun itu segala urusan yang dalam. Makanya perut kita ini nyimpan daleman. Jadi kalau sebenarnya seseorang, mohon maaf, perutnya agak gede, sebenarnya yang membuat malu bukan perutnya, tapi isi perutnya. Ya, kalau isinya nggak ada, perutnya nggak mungkin besar. Itu makanya disebut dengan batnun. Bahasa Indonesianya batin. Batin itu apa? Sesuatu yang ada di dalam. Maka bitonah itu adalah sahabat yang tahu dalaman-dalaman kita. Nah, jangan sampai kita mengambil orang yang tahu dalaman kita, yang kita percaya, min dunikum, orang yang tidak seakidah dengan kita, atau orang yang seperti tadi disebut di atas. Makanya bitonah nanti juga ada dalam bahasa. Kalau membahas secara latar bahasa, masya Allah banyak itu. Dari kata-kata batonun itu ada disebut dengan batoni. Batoni itu selimut. Selimut itu untuk apa? Untuk bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Dari rasa dingin. Tadi kan kita bahas dingin. Maka di sini bukan sembarang teman. Kalau sekedar sembarang teman, kita berinteraksi secara ekonomi biasa, bertetangga, kemudian ketemu tersenyum, itu bukan bitonah. Itu sebenarnya tetangga. Kalau istilah bahasa Indonesia saya tidak tahu apa bedanya teman dengan sahabat dan sebagainya, itu mungkin kita bisa membahasnya lebih detail ya. Tapi di dalam bahasa Arab di sini, bitonah itu adalah orang yang kita percayai, orang yang tahu kelemahan, orang yang tahu dalaman-dalaman kita. Kalau kita mengambil orang seperti ini adalah orang yang tidak seakidah dengan kita, maka la ya'lunakum khabala. La ya'lunakum itu mereka tidak henti-hentinya mendatangkan fasad. Waddu ma'anittum, dan mereka menginginkan kerusakan. Jadi di sini sama ya. Kalau disebut la ya'lunakum khabala, mereka tidak henti-hentinya menginginkan fasad. Al-khabal itu sesuatu yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Itu. Jadi orang yang tahu
harian kita, yang tahu kebiasaan kita, itu adalah orang yang kita sebut dengan bitonah. Makanya bitonah yang paling dekat dengan kita ya istri kita. Ya, maka di situ pentingnya akidah. Seseorang dalam berhubungan suami istri mencari pasangan itu sudah hampir bisa dipastikan titik utamanya adalah akidah. Nah, bitonah itu adalah orang yang tahu keseharian kita. Kalau itu tidak benar, maka layak lunakum khobala, akan membuat hidup kita berantakan. Itu bahasanya, layak lunakum khobala. Jadi kalau hidup kita berantakan itu sebabnya karena bitonah. Secara ini kita lihat faktor eksternalnya ya, faktor internalnya kita sendiri, tetapi kita memberi cerah bagi orang lain untuk mengetahui dalaman-dalaman kita. Nah, itu khobal di situ disebut dengan sesuatu yang berjalan tidak sebagaimana mestinya yang mengakibatkan kerusakan. Nah, lalu waktu ma'an itu, kalau sudah demikian, mereka menginginkan setelah tadi terus-menerus seperti itu, ma'an itu kita akan terjebak kepada masyaqqah, kepada hidup yang berat, tidak bisa berprestasi. Itu kenapa? Karena salah milih teman. Makanya ada sebuah hadis ya, Fakir nanti perlu cek lagi ya. Kalau seseorang ingin tahu kualitas agamanya, falyanzur ila man yufaddilu, maka lihatlah dia itu temannya siapa. Teman A adalah B, maka A dan B itu kualitasnya berdekatan. Ya, teman di sini bukan sekedar teman, sering bergaul, sering bepergian, sering diajak berdiskusi, itu bitolak. Tahu dalaman-dalamannya, itu bitolak. Nah, kalau orang ini akrab dengan orang yang akhlaknya buruk, kita ada buruk, maka kualitas kita sedang mendowngrade diri kita. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang baik, lebih baik dari kita sedang berusaha mengupgrade kualitasnya. Maka bitonah itu penting sekali. Nah, bitonah itu akan mengakibatkan la ya'lunakum khobala wa duma'an itu ketika kita salah mengambil bitonah. Karena falyanzur ila man yufallilu, maka lihatlah seseorang ini teman dekatnya siapa, itulah kualitas agamanya. Nah, qad badatil baghdha'u min afwahihim, itu terlihat mereka bitonah yang tidak bisa dipercaya. Tapi kenapa kita percaya? Itu dari perkataan mereka. Dari perkataannya aja kita bisa tahu. Mohon maaf, sekarang kita lihat ada umat Islam yang kalau dia ngomong komentar itu banyak umat Islam yang tersakiti. Ada nggak orang Islam kayak gitu? Ada kan? Nah, itu qad badatil baghdha'u min afwahihim, karena pengaruh teman. Nah, kalau ada umat Islam yang komentarnya menyakiti, lihat aja temannya siapa. Temannya adalah orang-orang yang non-muslim yang senantiasa menyakiti umat Islam. Itu bisa dipastikan. Nah, ini Allah memberikan tekanan yang lebih dalam lagi. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan ketahuilah, apa yang disembunyikan oleh mereka itu lebih dahsyat dari yang terungkap lewat bibir mereka. Jadi sebenarnya yang kita ungkap, kita sakit hati ya, karena ungkapan mereka itu sebenarnya ada yang membuat lebih sakit hati kalau seandainya kita tahu wa ma tukhfi suduruhum akbar itu. Yang ada di dalam dada mereka itu lebih besar kebencian yang luar biasa kepada agama kita. Maka di sini Allah SWT menutup qad bayyana lakumul ayat. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Singkat, Allah SWT memberikan trik supaya kita memilih sahabat yang tepat. La'alla in kuntum taqilun, supaya kita berakal. Karena jangan sembarangan, taqilun di sini adalah beda. Tapi saya kan ada la'allakum tahtadun, la'allakum tuflihun. Jadi in kuntum taqilun di sini bukan la'allakum, in kuntum jika kalian berakal. Bukan berarti Allah menafikan akal kita. Artinya kalau kita sudah berakal, sudah beriman, jangan sekali-kali mengambil bitonah. Yang tahu dalaman-dalaman kita adalah orang-orang yang tidak suka dengan agama ini. Itu ya. Jadi kenapa? Karena tadi ke atas ya, tadi ke atas lagi. Kalaupun mereka mendermakan hartanya itu hanya sekedar buat apa ya, lip saja, buat bungkus, untuk membungkus niat yang lebih jahat sebenarnya. Ini saya bantu Anda dengan sekian. Tapi ini orang yang membenci Islam, dia menyimpan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, ini
Ini pembahasan yang lebih berat dari yang kemarin. Kalau kemarin kan kita membahas ciri-ciri yang berkhianat, dikasih amanah tidak ditunaikan. Ini lebih berat. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan permusuhan. Tetapi orang yang menyembunyikan permusuhan pun tidak bisa ditutup-tutupi. Itu kita tahunya fardadil baghdha min afalihim. Nah, di sini Allah memberikan tekanan lagi. Ha antum, itulah kalian. Ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Itulah kalian. Heran. Ini kalau dalam bahasa sederhananya adalah kalau Allah kan tidak boleh. Allah heran, itu nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Ini kalau kita mengherankan sebenarnya kita. Orang yang sudah jelas-jelas memusuhi kayak gitu masih bisa kita cintai, masih bisa kita sukai. Maka di sini ha antum ulai tuhibbunahum. Kok bisa orang kayak gitu kita jadikan teman dekat? Kok bisa orang kayak gitu kita percaya? Walaihimunam, dan mereka sekali-kali sama sekali tidak pernah mencintai kita. Itu hanya karena untuk kepentingan saja mereka dekat dengan kita. Ya sama aja kayak gini. Mohon maaf, ada orang yang tidak pernah nelpon kita, tapi setiap nelpon kita itu dia ingin minta bantuan apa aja jenis bantuannya ya, baik materi atau tidak materi. Itu makanya ketika ada telepon berdering, ya secara otomatis otak kita akan mengatakan ya orang pasti mau minta bantuan, apalagi gitu. Nah, orang yang sudah jelas-jelas kayak gini, kita bisa menafsirkan yang lain itu sulit. Permisalan mungkin tidak tepat ya, tetapi orang yang kelihatannya itu memusuhi Islam, tapi kita masih menakwilkan sebaliknya, itu berarti kita husnul, bukan disebut dengan husnul, kita ingkuntum takdilunya itu tidak jalan. Jadi ada orang setiap ungkapannya menyakiti umat Islam. Ada satu kasus A, wah sakit sekali umat Islam dengan ungkapannya. Udah kita maafkan. Kasus B, demikian juga. Kasus C, lebih dari berkasus-kasus, tidak ada satu ungkapannya pun yang membuat umat Islam itu menjadi tenang. Maka orang yang kayak gini tidak perlu kita lanjutkan diambil sebagai bitolah, teman yang sangat dekat. Kalau kita berteman, say hello saja, udah tidak usah kita basa-basi ketawa ketiwi dengannya, kita bertukar cerita terlalu dalam, kita menceritakan masalah kita kepadanya, tidak perlu. Kenapa? Ini mereka la yuhibbunakum. Nah. Kemudian yang kedua, waktu itu nabi kita bikulli. Sementara kita beriman dengan Al-Quran ini sepenuhnya, mereka tidak melakukan itu. Wa idza laqukum qalu amanna. Ketika berjumpa dengan kita, mukanya manis mereka, berkata kami beriman kepada kamu. Oh iya, saya percaya dengan yang Anda katakan. Tetapi wa idza khalau addu alaikumul amil. Ketika kita pergi, ini permisalan ya, saya ajak Anda memvisualisasikan. Ketika kita pergi dari mereka itu gigit ujung jarinya. Al-anamil itu ujung jari, gigit ya. Kalau di kita kan gigit ujung jari itu untuk menggambarkan apa? Menggambarkan orang yang tidak dapat apa-apa kan? Itu dalam bahasa Indonesia kan? Bahasa kita ada gigit jari. Padahal dalam bahasa Al-Quran gigit jari itu untuk menggambarkan kemarahan. Nah itu makanya nggak bisa disamakan. Nah ini kalau kita terjemahkan letter luck, apa hubungannya? Pergi kok malah gigit jari gitu. Sebentar, gigit jari itu adalah ekspresi kemarahan orang Arab. Nah, di sini kita akan belajar sosiologi, antropologi sosiologi ya, bahwa seseorang mengungkapkan kemarahan itu beda-beda. Nanti dalam mengekspresikan rasa suka juga beda-beda. Nah, ini yang menarik, gigit jari versi Al-Quran yang menggambarkan adat mereka itu adalah untuk mengungkapkan kemarahan. Ketika pergi mereka itu kalau bahasa Jawanya gregetan. Apa ya bahasa Indonesia itu? Gregetan. Mereka itu enggak apa gitu. Kalau kita kan kalau marah itu cuma mengapitkan gigi ya. Nah itu bahasa kita giginya dirapti. Tetapi mereka enggak. Adu alaikumul anamil. Anamil itu adalah ujung jari, gigit jari mereka. Ya bukan digigit beneran, tapi itu ekspresi kemarahan. Mereka ada gitu senyum lagi mereka. Nah itu dia bisa berakting seperti itu. Nah maka dikatakan minal ghaib. Nah ini perlu dijelaskan. Nah ini juga bisa jadi rahasia kemukjizatan Allah. Karena nanti ada satu kaum yang gigit jari itu bukan karena kemarahan, yaitu di bangsa kita.
Maka di sini termasuk mukjizat antropologis juga. Saya tidak mengatakan mukjizat antropologis. Ada satu penafsiran yang kekayaan antropologi Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu nantinya akan menggambarkan bahwa ad-du'alaikumul anamil itu nanti ada segolongan kaum yang menggigit jarinya itu tidak untuk mengekspresikan kemarahan. Nah, buktinya ya bangsa kita kalau kita gigit jari, nah itu nggak ada sekalipun di otak kita menerjemahkan gigit jari itu adalah kemarahan, tetapi gigit jari diterjemahkan sebagai orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Yang tidak menggigit apa-apa, tidak menggigit kue, tidak menggigit apa, tapi yang menggigit jarinya sendiri. Tapi sebenarnya kalau ditafsirkan lebih jauh lagi, dia dongkol marah dan akhirnya marah juga. Gitu. Jadi kalau dihubungkan ya ketemu juga. Nah, silakan Anda menafsirkan sendiri. Tetapi di sini saking bencinya mereka sama kita, mereka itu sampai menahan. Gitu. Padahal sebenarnya itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Nah, maka qul mutu bighairikum. Katakan Muhammad, udah mati, kalau mau mati mati aja, simpan marahmu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Itu bukan berarti kita disuruh ngomong masih tahu mereka. Masalahnya gini, kan kita tahu dari ciri-ciri ini, kemudian kita bilang sama mereka, udah kalau ente benci sama kita benci aja, nggak usah bermuka masam, nggak usah basa-basi. Bukan. Qul mutu bighairikum itu artinya kita tidak usah terlalu basa-basi sama mereka. Itu artinya. Qul mutu bighairikum itu artinya kita nggak usah bela-belain dekat dengan mereka. Wallahu innallaha alimun bidzatis sudur. Meskipun yang tahu sesungguhnya adalah Allah. Kan kita nggak tahu. Karena pada saat kita pergi, mereka jelek-jelekin kita. Pada saat kita pergi, mereka itu memburuk-burukkan kita. Akhirnya kan kita seperti diadu domba. Silakan Bapak dan Ibu-ibu, hadirin sekalian para pendengar sahabat Nuri 918 ayat. Ada nanti orang jenis orangnya yang kalau ketemu kita mukanya manis, tetapi begitu kita tidak ada, kok saya dengar saya dijelek-jelekin siapa enggak, saya ketemu orangnya baik-baik saja. Nah itu jenis-jenis orang yang kayak gini. Salah kalau kita buat orang itu adalah bitonah. Nah bitonah itu nanti makanya ada istilah dalam bahasa kita musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu nggak kelihatan. Kenapa? Bitonah. Dan bitonah itu yang membuat kehancuran seseorang atau kehancuran suatu kaum. Hancurnya Daulah Abbasiyah itu karena pengkhianatan orang Islam sendiri yang sebenarnya mereka bukan umat Islam tapi jenisnya kayak gini, bitonah. Sehingga tentara Tatar yang sebenarnya hebat tapi sebenarnya nggak hebat-hebat banget bisa menghancurkan Daulah Abbasiyah. Hancurnya Turki Utsmani itu juga karena ada pengkhianatan atau ada penyusupan yang menjadi hancurnya dari dalam. Jadi kalau murni serangan eksternal, Islam tidak akan hancur. Makanya lihat ketika ada isu-isu entah disebut Islam mau aliran sesat lah, ada garis keras lah, itu sebenarnya untuk menghancurkan kita. Karena kalau umat Islam itu solid, mustahil akan bisa dihancurkan. Nah, kembali ke sini ya. Ciri-ciri mereka lagi. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Nah, kalau dapat baik itu mereka sakitnya luar biasa, sakit hati. Mereka sakit ya. Tasu'hum, membuat mereka nggak nyaman. Kalau mendapatkan kita keburukan, kita ditimpa satu keburukan, wah, mereka berpesta. Yafrahu biha, senang. Itu ciri-ciri mereka. Intas biru kalau kita sabar, watat takula yaitu rukun kairu syai'an. Ini kan sudah diperingatkan di pertemuan sebelumnya ya. La yaitu rukun illa ada. Jadi kalau kita sabar sebenarnya ya sebatas kita diolok-olok aja. Tapi kan kadang orang diolok-olok gak sabar. Orang didiskreditkan gak sabar, orang dimaki-maki gak sabar. Padahal sebenarnya ada satu titik penting. Kalau itu yang diolok-olok diri kita harusnya sabar. Kalau yang diolok-olok Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, kita yang harus kemudian perlu mengekspresikan kemarahan itu. Nah, ini ciri-ciri berikutnya. Sebenarnya sampai ayat 120 ini pembahasan kita selesai. 121 itu mengikut pembahasan di ayat setelahnya. Nanti kita bahas ya. Nah, in tamsaskum hasanatun tasu'hum itu dimensinya sangat luas.
Tasu'hum itu membahayakan, dari kata-kata sayyi, ya, jelek, itu bukan hanya membahayakan perasaan. Jadi umum aja, kalau secara politik kita naik, itu pasti tasu'hum, membahayakan politik mereka. Kalau secara ekonomi itu kita baik, membahayakan ekonomi mereka. Kalau secara sosial kita punya networking yang bagus, membahayakan networking mereka. Kalau secara banyak, nah ini artinya luas. Kebaikan jenis apapun yang Allah berikan kepada kita dan itu menimpa kita, itu akan membahayakan mereka. Maka bahasanya di sini adalah tasu'hum, membuat kondisi mereka memburuk dan itu mereka tidak menginginkan. Makanya Nabi Muhammad SAW hadir, itu tasu'hum. Secara ideologi membahayakan, secara bisnis karena ada mafia-mafia berhala, ada kepentingan-kepentingan ekonomi membahayakan, secara politik akan menggeser pengaruh mereka yang tadinya menjadi pemimpin. Itulah yang mengakibatkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu bencinya sampai ke umur. Karena tadinya digadang-gadang dia adalah salah satu pemimpin yang akan memimpin orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah, di Yasrib. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad, beliau bergeser. Nah itu bermula dari kebencian itu terakumulasi. Nah sebaliknya itu syirkum sayyi'ah. Nah tapi kalau kita yang berada di dalam bahaya, secara politik tidak punya peran, secara ekonomi tertindas, secara peran-peran sosialnya tidak kelihatan, ya fahubiha, mereka enjoy aja, senang aja. Karena mereka sebenarnya ketika pada posisi di atas seperti itu akan semakin leluasa menindas kita. Sehingga nanti keperluannya kita keperluan kayak orang yang betul-betul memelas. Dan kita jangan sekali-kali menurunkan kisah kita. Maka bahasanya intas biru, kita harus bersabar. Tetap apa bersabarnya? Jangan mengambil mereka bitonan. Kadang-kadang begini, mohon maaf, ini kemudian kita terpuruk secara politik, secara ekonomi, secara sosial dan sebagainya banyak. Kemudian kita berusaha mendekat orang-orang yang tadi itu. Nah ini kayaknya orang yang bisa dipercaya nih, kita dekat sama mereka. Padahal posisi kita dengan kondisi lemah. Nah, kita habis dalam posisi kuat saja, kita bisa dihabisi sama mereka. Apalagi posisi kita lemah. Kita mendekat kepada mereka, maka mereka sama sekali tidak pernah yang dikatakan tadi itu menyembunyikan permusuhan itu hanya merupakan trik yang sesungguhnya akan menghancurkan kita lebih dahsyat. Maka di sini kalau kita sabar, udah kita berteman sama sesama kita. Kalau kita sabar, sudahlah, orang-orang yang dekat betul-betul tahu rahasia kita adalah orang-orang yang seakidah, maka la yadurrukum kaiduhum syai'an. Mereka membuat makar jenis apapun tidak akan berpengaruh. Karena kemarin kita pegangannya adalah la yadurrukum illa ada. Jadi cukup yang menyebabkan sakit itu kalau kita bisa tahan, kita bisa menahannya. Nah, innallaha bima ya'maluna muhit. Ini hiburan Allah. Sungguhnya Allah SWT terhadap apa yang mereka lakukan muhitun. Ini jangan-jangan dipakai. Muhit itu tahu dalamannya, tahu luarnya, tahu apa yang akan dilakukan. Itu muhit. Jadi kadang-kadang Allah memberikan kata-kata khobir. Khobir sering ya, basirun sering, alimun sering. Tapi muhitun itu mencakup tiga-tiganya. Jadi kalau boleh dirangkai, alimun, khabirun, basirun, sami'un, itu digabung menjadi muhit. Jadi mereka membuat makar, Allah tahu sebabnya apa, kekuatan mereka apa, kelemahan titik makarnya Allah makmum, dan Allah akan menyediakan penangkalnya. Wa makaru, wa makarallah. Bahasanya apa nanti? Wallahu khairul makirin. Ini sudah kita bahas ya kemarin ya. Makna Allahu khairul makirin apa? Allah SWT ini padahal makar itu adalah sesuatu yang buruk, tapi kenapa Allah disebut khairul makirin? Bukan makarnya. Allah tidak pernah, karena al-makru itu as-sayyi. Makar itu semuanya buruk, tidak ada yang disebut dengan makar yang baik. Makanya tidak disebut ini adalah sebaik-baik makar, tidak ada. Tapi wallahu khairul makirin. Jadi di sini yang baik adalah subjeknya, bukan makarnya. Makar tidak ada yang baik, semua makar itu buruk. Nah, makar mereka, wa makaru itu menghancurkan umat Islam. Wa makarallah, menangkal supaya itu tidak terjadi. Jadi beda, tidak sama dengan makar mereka. Nah, ini langsung dibuktikan pada skenario Allah di peperangan Badar. Nah, ini Al-Fakir singgung sedikit pada peperangan Badar itu nanti Allah menyebutkan di sini wa idh ghadawta, ketika pada pagi hari min ahlika tubawiul mu'minina maqa'ida lil qital. Pagi hari berbondong-bondong untuk menyiapkan
berperang dengan umat orang-orang kafir Quraisy itu, wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Nanti kan begini. Pada peperangan Badar itu kan aslinya para sahabat itu mendengar ada kafilah dagang yang jumlahnya tidak sampai 80 orang. Ada yang mengatakan 80, tapi tidak ada satu riwayat yang menjelaskan jumlahnya sampai angka 100, sedikit ya. Akhirnya umat Islam dengan jumlah yang mendekati 300, baik lebih ataupun kurang, itu ingin mencegah mereka. Ya, tujuannya untuk mengembalikan harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy itu. Ini bukan untuk membegal, bahasa sekarang yang sedang populer, bukan. Tetapi ingin mengambil hak yang dirampas sama orang-orang Quraisy ketika mereka di Makkah. Tetapi Allah punya skenario. Rupanya orang yang 80 ini tahu. Ini Abu Sufyan orang yang cerdas. Dia kirim berita bahwa mereka ini dalam bahaya akan disergap sama Muhammad dan pasukannya. Akhirnya Abu Jahal memimpin langsung pasukan yang jumlahnya berapa? 1000 orang. Ya. Nah, Allah membuat Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan umat Islam hanya mengalahkan 80 orang. Tapi Allah membuat skenario umat Islam mengalahkan 1000 orang yang lengkap dengan kekuatan militer. Itu efeknya lebih dahsyat. Jadi kadang kita menginginkan hanya menyelesaikan masalah A, tetapi Allah sudah membuat skenario B, C, dan D. Allah siapkan supaya kita lebih tangguh. Nah, ini yang disebut dengan tadi wa makaru wa makarallah. Nah, prosesnya seperti apa? Itu nanti ada di halaqah berikutnya. Ada campur tangan malaikat, ada suatu ayat mengatakan 3000, di ayat berikutnya disebut 1000. Ya benar, yang mana berapa sejumlah malaikat yang diturunkan? Nanti kita akan membahas di nilai ta'ala pada pertemuan berikutnya. Dan ini hanya merupakan case bahwa bagaimana cara Allah menolong orang-orang yang beriman, tapi pertolongan Allah tidak datang dengan tanpa darah dan tanpa keringat. Nabi Muhammad SAW ketika berdoa pun diketahui pada para Badar, dia angkat tangannya tinggi-tinggi sampai lidahnya jatuh. Dia angkat tinggi-tinggi sampai beliau itu betul-betul adalah tanda kutip doanya itu sangat-sangat keras. Kalau seandainya kalau seandainya kelompok ini hancur dan tu'bad, engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya di bumi ini. Itu kan betul-betul bukan cemas tidak percaya sama Allah, tapi betul-betul secara matematis realistis tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Tapi Allah SWT tidak langsung udah hancur. Meskipun itu punya mukjizat, Allah SWT tidak membiarkan seseorang kecuali dia sampai pada tahapan mengharap Allah. Jadi yang diharapkan Allah adalah kita mengeluarkan harapan yang penuh. Jadi seseorang ketika sudah kepepet, ingat Allah. Nah, sebenarnya kalau nggak usah menunggu kepepet, ingat Allah, itulah yang diharapkan Allah. Makanya salah satu ciri doa yang dikabulkan Allah adalah amman yujibul muttar idza da'a. Seseorang yang muttar dalam kondisi kepepet, mazlum dalam kondisi zalimi, itu doanya mustajab meskipun dia bukan umat Islam. Jadi kalau ada orang dizalimi meskipun dia bukan Islam, hati-hati. Yang menzalimi orang muslim, yang dizalimi orang non-muslim, bisa jadi doanya nanti mustajab. Nah, bisa jadi orang kepepet non-muslim, tapi dia pada saat itu kepasrahan kepada Allah SWT mendekati 100%. Nah, itulah Allah yang menginginkan kita sebenarnya, kekuatan kita tadarruk kepada Allah SWT yang menyebabkan Allah SWT menyayangi turunnya kasih sayang kepada orang-orang yang semestinya ditolong. Jadi mudah-mudahan pelajaran pada hari ini, pelajaran utamanya adalah kita berhati-hati dalam mengambil bitonah. Pelajaran utamanya adalah kita berhati-hati dalam menginfakkan harta. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang menanam, tetapi sebenarnya tanaman itu kita sendiri yang merusaknya. Dan itu dimulai dari dalaman, dari kita memilih teman yang tepat. Jika kita salah memilih teman, pergaulan kita akan mengarah kepada kehancuran. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal-hal yang demikian. Kita bersyukur dengan komunitas yang baik, dan mudah-mudahan Allah lanjutkan dengan kembalinya kejayaan kita sehingga kebaikan dan ajaran Islam bisa mudah dijalankan di mana saja. Aku qouli hadza, ja'alallahu iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.